Bismillahirrahmanirrahim. Ada 30 jilid, 30 jilid. Halaman 540. Ya, dalam menjelaskan kata As-Samad ini. Nah, ini ya. Yuk kita lihat. Waqad kathara, paling bawah ya, 540 ini paling bawah. Sini ya. Bismillah. Waqad katharat ibaratul mufassirin min as-salafi fi ma'na as-samad, dan telah banyak sekali ungkapan-ungkapan dari para ahli tafsir di kalangan salaf ya yang terdahulu fi ma'na as-samad, dengan dalam hal makna as-samad. Wa kulluha mundarijatun tahta hadzal ma'na al-jami', dan semua uraian-uraian ini berada dalam satu lingkup makna yang mencakup secara luas. Waqad anhaha Fakhruddin ila 18 qaulan, dan ya, Imam Fakhruddin Az-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib telah menghimpun semua itu, ada 18 makna yang disampaikan para mufassir dan mencakup makna yang tadi telah kita uraikan. Wa yashmulu hadzal ismu sifatillahil ma'nawiyyah al-idhafiyah wa hiya kaunu ta'ala hayyan 'aliman muridan qadiran mutakalliman sami'an basira. Dan kata As-Samad ini, ya, kata As-Samad ini mencakup semua makna yang disandarkan kepada makna As-Samad ini, mewakili banyak makna. Di antaranya apa? Hayyan yang merespon, aliman mengetahui, muridan yang berkehendak, qadiran yang punya kekuatan, kemampuan, mutakalliman yang menyampaikan, itu kan, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat. Ya, li'annahu law intafa anhu ahadu hadhihi sifat lam yakun masmu' ilaih. Kenapa? Karena kalau hilang salah satu dari sifat-sifat ini, maka hilang esensi sifat ketersandarannya. As-Samad itu kan jadi tujuan untuk bersimpuh, memohon, meminta. Ya, yang diminta nggak dengar, bagaimana bisa mengabulkan? Ya, makanya nanti ditolak, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ditolak yang dipertuhankan. Ya, manusia aja nggak bisa jadi Tuhan. Masa benda yang dibikin manusia jadi Tuhan? Ya, makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita kan, waktu beliau berinteraksi dengan umatnya itu, ya, sampai kemudian di kapak yang paling besarnya, dan kaumnya protes pada saat itu. Ya, kenapa engkau menghancurkan Tuhan kami? Ya, tanya pada ini yang paling besar. Dia kan nggak bisa gerak. Ya, kalau nggak bisa gerak, kenapa engkau pertuhankan? Kamu manusia yang bikin patung-patung ini, manusianya lebih kuat daripada patungnya. Kok bisa patungnya dipertuhankan? Itu logikanya gitu ya. Ini kita sedang diskusi ya, diskusi ya. Jadi kita mendiskusikan pemikiran. Ini argumentasi dari Al-Quran tuh begini. Anda yang bikin, Anda lebih kuat daripada yang dibikin. Kok bisa yang lebih kuat menuhankan yang lemah bikinannya? Ini kan disoal. Nah, itu nanti ada di Quran surah ke-22 Al-Hajj. Ya, tolong ya, ayat 73. Teman-teman tuliskan tuh. Quran surah 22 ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalu fastami'u lah. Hai semua manusia, diberikan kepada kamu ya satu contoh permisalan. Ya. Maka coba simak deh. Innalladzina tad'una min dunillahi ya la yakhluquna dzubaba. Sungguh yang kalian sembah itu, yang kalian minta, ya kalian minta, yang kalian bersimpuh kepadanya itu selain Allah itu, ya, itu nggak mampu menciptakan lalat saja yang kecil, atau bahkan jangankan mencipta lalat hinggap pada dirinya itu nggak bisa menepisnya. Ya, bahasa Rusia itu menggebah ya, menggebahnya itu. Ya, jadi menepis saja nggak mampu. Jadi dia nggak punya sifat gerak. Hayyun nggak punya sifatnya. Ya, Sami'a nggak mendengar Anda. Coba dengar, suruh respon, nggak dengar. Melihat juga tidak, karena Anda yang membuatnya. Kok bisa Anda pertuhankan itu? Jadi Allah itu mengkhitab, ya. Menguji logika berpikir kita. Itu Anda yang bikin, Anda yang lebih kuat, Anda yang dengar, dia nggak dengar, Anda yang lihat, dia nggak lihat, Anda bergerak, dia nggak gerak. Kok bisa Anda yang lebih kuat dari dia menuhankan dia? Jelas ya? Jadi As-Samad itu jadi tumpuan. Tuhan itu kan harus jadi pusat tumpuan kan? Ya, selain punya sifat ahad, dia harus punya sifat somad sebagai Tuhan. Untuk mengabulkan, ya, untuk bisa memberikan respon dan sebagainya. Nah, sifat Tuhan itu bisa menjadi as-samad satu kalau ahad. Kalau banyak susah, seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua harus punya sifat merespon, ya, merespon semua apa yang dimintakan saat bersimpuh. Ya, makanya as-samad bermakna masmud ilaihi, sesuatu yang menjadi sandaran dalam permohonan, dalam pengaduan dan sebagainya. Ini nggak mungkin menjadi tumpuan. Pertama kalau tidak esa, tunggal. Yang kedua nggak mungkin punya sifat itu kalau tidak punya sifat-sifat turunan yang dicakupnya. Yaitu tadi, misalnya hayyun, muridun, qadirun, alimun, basirun. Ya, merespon, bergerak, memahami, mengetahui, memiliki kekuasaan, kekuatan, dan mampu memberikan respon-respon sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Itu as-samad. Dan siapa yang punya itu semua? Kata Allah, hanya Allah. Makanya kalimatnya tidak menggunakan huwa. Allah lagi.
untuk menegaskan. Ya, bisa dalam bahasa Arab dikatakan qul huwallahu ahad, huwa as-samad, bisa. Tapi untuk menegaskan yang punya sifat itu hanya Allah, Tuhan yang hak. Sehingga nggak ambigu lagi. Sehingga Anda nggak tanya lagi dia huwa siapa. Ya, makanya as-samad di sini khabar tsani. Ya. Khabar tsani di i'rab dia itu khabar. Ada mubtada, ada khabar. Ya, khabar itu menjelaskan. Siapa yang dijelaskan ini? Allah lagi. Kata Allah, Allahus samad. Yang punya sifat as-samad itu supaya tidak ambigu hanya Allah saja. Allah lagi. Kembali kepada Allah. Jelas ya? Nah, jadi yang bisa menjadi Tuhan harus menjadi tempat bersimpuh. Ya, untuk menguji. Pertama harus ahad, yang kedua korelasi ahad dengan yang kedua, yang harus jadi Tuhan itu bisa menjadi tempat bersimpuh, tempat bermohon, tempat mengadu dan sebagainya. Dia harus punya sifat as-samad. Sedangkan untuk punya sifat as-samad itu, pertama dia nggak boleh melebihi sifat tunggal, sifat ahad. Harus ahad. Ya kan? Yang kedua harus mencakup sifat-sifat turunannya. Bisa merespon, bisa bergerak, bisa mengabulkan, bisa mengetahui, mendengar, melihat, dan sebagainya. Jadi ini untuk menolak klaim-klaim yang dipertuhankan, yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa merespon, bagaimana jadi Tuhan? Sementara manusia yang menciptakannya, manusia aja nggak bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini yang diciptakan manusia malah dipertuhankan, kan aneh itu. Ya. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, hati-hati. Ini dasar dulu nih. Nanti kalau sudah dasar, kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan yang pakai logika. Ini yang sekarang casingnya banyak-banyakin ini semua istilah-istilah kembali kepada nanti esensi yang satu. Ya, pada akhirnya pendangkalan akidah nanti kita akan lihat atau pelemahan di situ ya. Jelas ya? Nah, kalau ini sudah jelas, maka muncul lagi lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh beranak, tidak boleh diperanakkan, tidak boleh berketurunan, tidak boleh hasil dari keturunan. Karena kalau ke situ ya manusia nanti. Kalau yalid wa yulad, melahirkan dilahirkan, ada Tuhan hasil produk kelahiran. Kan? Berarti semua yang dilahirkan berpotensi jadi Tuhan karena ada sifat yang di situ melekat. Sifat apa yang melekat pada makhluk? Sedangkan yang pertama kita konsisten. Sifat Tuhan nggak boleh sama dengan makhluk. Kan kita sepakat di awal, laisa kamitslihi syai'. Sepakati dulu, nggak ada yang boleh serupa dengan Tuhan, ya kan? Baik zatnya juga yang terkait dengan sifat-sifatnya harus 100% different. Semua harus berbeda. Nggak boleh sama. Jadi kalau ada misalnya makhluk melahirkan, maka Tuhan nggak boleh melahirkan. Kalau ada makhluk dilahirkan, maka Tuhan nggak boleh dilahirkan. Maka semua hasil dari kelahiran nggak bisa jadi Tuhan. Karena sifatnya bertentangan dengan sifat ketuhanan. Jelas ya? Sifatnya bertentangan dengan sifat ketuhanan. Kemudian berargumen misalnya begini. Bagaimana Ustadz kalau yang dilahirkan ini spesial? Ya, spesial. Nggak sama dengan manusia lain. Misal, dia memiliki sifat-sifat terlihat dalam tanda petik ya, terlihat seperti sifat ketuhanan, bisa menghidupkan. Loh kok kan yang bisa menghidupkan cuma Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dulu cara berpikirnya. Yang pertama, ketika menghidupkan itu, ya dalam tanda petik yang Anda katakan itu yang pertama. Baik. Apa yang dia katakan? Apakah dia mengembalikan kehidupan itu kepada Tuhan yang hak? Kan? Atau dia mengatakan dengan kalimat sendirinya. Yang kedua, ciri itu ditunjukkan apakah bagian dari kekuatan yang menunjukkan sifat ketuhanan ataukah ingin menunjukkan sifat lain yang menghubungkan dia dengan Tuhan. Dalam bahasa yang singkat menegaskan dia Rasul yang diutus oleh Tuhan, yang diberikan satu kuasa karena kehendak Tuhan. Kuasa karena kehendak Tuhan itu bisa kita menggunakan huruf ba dengan 14 fungsi. Kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, huruf ba itu punya 14 makna. Kalau kita ingin tunjukkan ini bagian dari kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menunjukkan dia pembawa risalah, dalam bahasa singkat disebut dengan Rasul, maka kita katakan semua yang terjadi karena Allah yang berkehendak, namanya biiznillah. Biiznillah. Nih biiznillah, bangun biiznillah. Ini biiznillah. Karena semua Rasul itu diberikan satu kekuatan, menunjukkan kerasulannya dan melemahkan semua kekuatan yang ada untuk bisa meyakini ina Rasul. Sehingga dengan kekuatan dan keyakinan itu dibawa mendekat kepada Tuhan yang hak. Sesuatu yang melemahkan, kekuatan melemahkan yang lain disebut i'jaz namanya. Bila dilekatkan pada sosok seseorang disebut mu'jizat. Karena itu Rasul punya mu'jizat. Manusia biasa punya karamah. Para wali manusia biasa punya karamah. Rasul punya mu'jizat. Mu'jizat itu harus ditampakkan. Karamah ditutupi. Nanti karamah itu kelihatan kalau sudah meninggal. Kelihatan. Kalau masih hidup tuh cuma tanda-tanda kecil. Kalau sudah meninggal baru kelihatan.
Makanya kalau ada manusia buka praktek misalnya tentang karomah, itu dipertanyakan, nggak usah datang di situ tuh. Karena manusia karomahnya muncul kelihatan setelah meninggal. Kalau masih hidup buka praktek dipertanyakan. Karena sifat karomah nggak boleh ditampakkan. Ya, mukjizat harus tampak untuk membuktikan kerasulan. Ya, jadi antara mukjizat itu apa? Adalah kekuatan-kekuatan yang disesuaikan ya dengan kadar umatnya. Zaman Nabi Musa banyak penyihir, dikirimkan tongkat gitu kan untuk bisa mematikan semua kekuatan-kekuatan para penyihir. Zaman Nabi Isa alaihissalam yang muncul kedokteran yang sangat luar biasa, tindakan medis sampai macam-macam lah, sampai bisa mengatakan nih menyembuhkan ini dan itu. Maka diturunkan penyakit yang nggak bisa disembuhkan kecuali dengan mukjizat. Apa diantaranya? Diantaranya dengan turun penyakit kulit misalnya, penyakit macam-macam yang hanya diusap oleh Nabi Isa alaihissalam. Mengusap sesuatu itu disebut dengan masaha. Ya, bila dilekatkan pada usapan dan sentuhan itu disebut masih. Makanya disebut Isa al-Masih. Yang ketika mengusap, mengurap, itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Tapi ketika mengurap sembuhnya kenapa? Biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Di surah Ali Imran. Ya. Saya itu menyembuhkan penyakit kolera dan sebagainya, penyakit kulit dan sebagainya. Itu diusap, diurap itu karena izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa muncul seperti itu. Biiznillah. Ya. Mukjizatnya disesuaikan ketika umatnya nggak yakin ya dan menuduh Maryam alaihissalam dengan perempuan yang datang dari keluarga terhormat tapi bisa punya anak, bisa mengandung, bisa melahirkan sementara nggak pernah disentuh laki-laki manapun, ya kan? Kok bisa punya anak, punya keturunan? Maka mukjizat pertama dilekatkan pada Nabi Isa untuk membebaskan tuduhan ibunya. Ya, bisa bicara. Nabi Isa itu kan lahirnya ya mukjizat. Ya, dalam awal kelahiran mukjizat, diberikan mukjizat melekat pada tangan biiznillah. Ya. Kemudian mereka juga menantang lagi. Wah, kalau penyakit bisa disembuhkan, coba yang mati bisa dihidupkan nggak? Kalau memang kamu benar-benar Rasul. Maka disebutkan, hidup biiznillah, dengan izin Allah, disandarkan kepada Allah. Ketika kalimat diucapkan, disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kuasa yang muncul pada saat itu adalah kuasa yang ditunjukkan, diberikan oleh Allah untuk menetapkan kerasulan. Bukan mengklaim sebagai Tuhan. Karena itu ketika salah dipahami, bahwa apa yang dikatakan hidup dengan izin Allah, dianggap sebagai bagian dari sifat ketuhanan, kan? Salah paham di sini, maka ditunjukkan logika. Logika apa? Logika yang menyasar kembali asal kemulaan ini. Kamu katakan Isa sebagai Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya, dia dari kalangan manusia, dilahirkan dari ibu yang melahirkan. Kamu pertuhankan. Maka apa yang kamu klaim sebagai ketuhanannya itu? Yang pertama, ya, kata orang-orang yang menuhankan ini, ya di kalangan-kalangan dulu kan itu ada dialog, turun ayat merespon. Yang pertama katanya, dia lahir tanpa bapak. Itu kan? Ibunya nggak pernah disentuh oleh siapapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Manusia biasa tidak, yang normal nggak bisa. Maka turun kemudian pernyataan Allah, Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Ali Imran, kembali ke Ali Imran, Quran surah 3, 59, paling kanan, nggak sedikit ke bawah. Ya, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguh penciptaan Isa itu, kata Allah, adalah sama persis dengan penciptaan Adam alaihissalam. Sama-sama dicipta maksudnya. Ya, dari bahan yang sama. Min turab, dari saripati tanah. Cuma prosesnya yang berbeda. Karena menyesuaikan dengan misi kehidupannya. Ada manusia biasa yang jadi hamba, ada rasul, ada nabi, ada manusia pertama. Ada manusia pertama. Isa turunannya. Karena Isa mukjizat diberikan, karena Isa rasul diberikan mukjizat. Adam nabi, manusia pertama diberi mukjizat. Kalau engkau mengklaim karena Isa lahir dari seorang ibu yang tanpa ayah, ibunya nggak pernah disentuh laki-laki manapun, kemudian lahir, engkau klaim sebagai Tuhan, Adam lebih hebat lagi. Dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu, kenapa nggak kau pertuhankan? Tuh. Logis ya? Ini argumentasi pertama. Kalau yang engkau soalnya fase kelahirannya tidak sama dengan manusia biasa, karena itu engkau pertuhankan, ya, lahir tanpa bapak, ada ibu. Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Isa engkau pertuhankan, kenapa engkau tidak pertuhankan Adam? Yang lebih hebat kelahirannya dibandingkan Isa. Maka Allah tegaskan, ini kelahiran Isa ini bagian dari mukjizat. Seperti Allah ciptakan Adam, bagian dari mukjizat. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguh penciptaan Isa itu, di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam. Sama-sama mengandung mukjizat. Adam nabi, manusia pertama, diciptakan dengan mukjizat tanpa ayah, tanpa ibu. Isa nabi rasul, diciptakan oleh Allah untuk memberikan satu penguatan, menyesuaikan lingkungan yang ada, dicipta dengan adanya ibu melahirkan tanpa adanya ayah yang menyentuh sedikit pun. Sama-sama mukjizat. Jadi kalau kamu pertuhankan Isa, kenapa engkau nggak pertuhankan Adam? Adam kan nggak bisa menghidupkan orang mati. Isa bisa.
Loh, Ibrahim lebih dahsyat kata Allah. Dijawab lagi logika ini dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Paling kiri sebelah atas. Quran surah 2 ayat 260. Ya, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna thumma duhunna yatinaka sa'ya. Ya. Ya. Perhatikan kalimatnya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Langsung nasabnya dinisbatkan kepada Allah, menghidupkan mematikan itu kehendak Allah. Qala awalam tu'min, maka Allah menjawab, apa kamu enggak yakin? Ya, kamu enggak yakin, kamu masih ragu? Qala bala, enggak saya yakin sepenuhnya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ini kalimat ini memberikan kesan yang dalam sekaligus memberikan obat bagi logika yang cacat. Ya, kalau ada yang mengklaim makhluk misalnya bisa mematikan, bisa menghidupkan, maka dengan itu jadi Tuhan. Ya, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Kemudian engkau ambil empat ekor burung. Burung bisa terbang, manusia tidak. Coba lihat tuh ya, lebih canggih lagi tuh. Nabi Isa manusia kan, manusia nggak bisa terbang, cuma satu. Nabi Ibrahim burung 4 langsung bisa terbang. Kemudian apa? Kemudian dicincang dulu tuh, diletakkan. Ya, bangkainya kalau manusia kan mayat ya. Bangkainya dari burung ini letakkan tuh yang sudah mati, letakkan di 4 arba'atan minat tayr, letakkan di bukit-bukit. Ya. Setelah diletakkan thumma duhunna yatinaka sa'ya. Panggil itu dengan izin Allah. Panggilan kalimat yang sama dengan Nabi Isa memanggil. Ya. Hidup biiznillah. Ya, biiznillah. Qum biiznillah. Bangkit biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat dahsyatnya yang terakhir biiznillah. Dengan izin Allah. Ya, maka menyatu kembali terbang, datang. Empat-empatnya datang. Push. Maka pertanyaan logikanya adalah, kalau Nabi Isa dengan memanggil karena Allah dipertuhankan, kenapa Nabi Ibrahim yang lebih canggih menghidupkannya dengan izin Allah nggak dipertuhankan? Nah, ini logika kita yang dikhitab, logika kita yang diajak untuk berpikir. Afala tatadzakkarun? Ya, apakah tidak ingat dengan semua itu? Nah, jadi ini teman-teman sekalian dijawab. Al-Quran itu bukan hanya menjelaskan dan menegaskan ketuhanan Allah, tapi juga mendialogkan. Ya, dengan logika yang benar, bagaimana ketuhanan Allah itu dapat dibenarkan dan menepikan sifat-sifat yang dipertuhankan. Jadi kalau ada yang menuhankan lam yalid walam yulad, ya kan? Ya. Kalau ada yang mempertuhankan yalid wa yulad, yang dilahirkan, ya, melahirkan dan dilahirkan, maka kata Allah ini nggak akan sama. Ya, nggak akan sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan. Maka sifat ketuhanan itu harus ada lam yalid, tidak pernah melahirkan, walam yulad dan tidak pernah dilahirkan. Kalau ada Tuhan dilahirkan dan melahirkan atau hasil produk dari kelahiran, maka akan punya problem dalam ketuhanannya. Akan banyak ditanya dan akan jadi rumit nanti. Jadi membingungkan teologinya. Secara ketuhanan ilahiyat, teologi akan membingungkan. Ini kalau Tuhannya produk kelahiran, maka yang melahirkan itu layak nggak disebut ibunya Tuhan? Bukan? Ini belum tanya bapaknya. Kan? Kalau nggak ada bapak, berarti itu ibu Tuhan dong. Berarti Tuhan punya ibu. Kan? Nanti akan lebih rumit lagi, akan panjang nanti ceritanya nih. Sejak lahir kenal nggak dirinya Tuhan? Lebih rumit lagi kalau kemudian dia beranjak dewasa, dia masih mengenal dirinya sebagai Tuhan, belajar sebagai Tuhan. Jadi pertanyaan, kok bisa belajar sebagai Tuhan? Itu kan? Bagaimana status ibu ketika melahirkan itu? Kenal nggak bahwa anaknya Tuhan? Dan itu jadi rumit berpikir, jadi bingung kitanya. Ya, jadi kan aspek yang paling penting dari keberagaman itu kan aspek ketuhanan ilahiyat untuk menuhankan. Jadi kalau dalam aspek menuhankan aja kita bingung, bagaimana kita bisa menyembahnya? Ya, dan kalau dalam aspek itu juga bingung, bagaimana kita bisa membawa pesan-pesannya untuk berinteraksi dalam kehidupan? Ini persoalan. Karena itu yang paling pokok ini nggak boleh membingungkan, nggak boleh rumit tuh, harus terang, harus jelas, ya, dan tidak membawa unsur-unsur di luar ketuhanan. Apalagi misalnya yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada lamnya, ini berbahaya. Ya, punya syarikat menunjukkan Tuhan lemah. Ya, politeisme ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, ini dialog ya. Dialog ini argumentatif loh ya. Dialog secara ilmiah mendialogkan dan sifatnya tidak memaksa, hanya menjelaskan saja. Ya, kalau keberatan dijawab dengan pengetahuan. Kan ini sedang berdialog. Ya, dengan argumentatif. Ya, jangan dijawab dengan laporan, tiba-tiba dilaporkan. Saya kan nggak menyoal apapun. Saya nggak menyoal keyakinan manapun, tidak menyoal agama manapun. Kita mendialogkan dengan konsep ketuhanan. Ya, dan tujuan kita, karena kita kan ini sedang berdialog untuk menguatkan keimanan kita. Kenapa kamu milih Allah? Anda bisa menjelaskan. Kenapa kamu nggak milih yang lain? Anda bisa jelaskan. Kenapa Tuhan kamu nggak dilahirkan? Anda bisa jelaskan. Tujuan kita semuanya untuk menetapkan keyakinan dan kemantapan pada diri kita untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Nah, ini argumentatif sifatnya. Jadi rasional, dibangun dengan pendekatan logika yang sangat kuat,
dengan kemantapan yang sangat kokoh untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah paham ini semua dan kita sudah yakin ya tentang semua ini, logika kita bisa mencerna. Kan kita itu disusun dengan apa? Yang masih ingat nggak? Jasmani, fisik gitu kan? Ya, rohani, kemudian aklani, akal, pikiran. Nah, akal ini kan nanti produk ilmu. Ya, produsen pengetahuan yang disupport lewat roh dari sumber-sumber informasi. Kan teorinya begini, data, ya kan, diolah jadi informasi, informasi diolah jadi pengetahuan, knowledge. Untuk menerima data ini ada sumber pengetahuan. Apa itu? Misalnya pandangan, pandangan di penglihatan, ya nanti agen fisiknya mata, pendengaran, agen fisiknya telinga, ya kan? Kemudian nalar, logika. Tuh. Ini semua saat masuk teman-teman sekalian, masuk ke hati, ditangkap, direspon, disampaikan ke akal. Akal ini mencerna. Pendukung akal ini diantaranya logika, rasionalitas. Di atas ini ada hikmah. Hikmah ini masuknya lewat kolbu, lewat nurani. Jadi kalau nggak bisa ditangkap oleh logika, ambil lewat hikmah. Untuk mendapatkan hikmah harus pakai iman. Karena ketika kita iman, hikmah baru datang. Karena nggak semua bisa ditangkap oleh logika. Sepanjang ini bagian dari unsur kemanusiaan, manusia punya sifat terbatas. Ya, makanya ketika terbatas harus diambil oleh sisi yang lain supaya bisa ditangkap. Ya, kan pandangan terbatas. Ini bagian dari sumber pengetahuan. Kan terbatas, semakin jauh semakin nggak kelihatan. Kan pendengaran terbatas, semakin jauh semakin nggak terdengar. Ya, jadi kalau pandangan terbatas, pendengaran terbatas, kenapa logika itu nggak mau ada batasan? Pasti terbatas. Ya. Bukan nggak logis, karena kemampuan kita untuk menangkap terbatas, karena kurangnya data yang masuk, sehingga logika nggak ke-support. Ya, karena kurangnya informasi yang masuk, logikanya itu nggak bisa support, nggak bisa nangkap, bukan karena nggak logis. Nah, untuk bisa memberikan masukan, sehingga logika itu bisa menangkap, butuh hikmah. Hikmah itu butuh iman. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, telah mendapatkan anugerah yang sangat besar, karena ini puncak ilmu, yang melahirkan wisdom, kebijakan, dan sebagainya. Ini nanti yang bisa menjelaskan kenapa warisan misalnya 1:2. Ya, kalau kita tangkap pakai logika yang belum sampai dulu, nggak ngerti kita, nggak paham. Akhirnya muncul gerakan emansipasi, ya, emansipasi Pak eman-eman. jadi bingung tuh kita tuh. Jadi banyak kreativitas pada akhirnya. Padahal tangkap dulu dengan hikmah, pakai iman, baru paham. Oh ini maksudnya. Oh ini terkait dengan tugas tanggung jawab. Oh ini arahannya ke sini. Oh pantas begini. Jadi mengerti, paham. Nah, ini kembali ke sini. Nah, jadi agama itu kalau kita pahami dengan benar, nggak ada yang bertentangan dengan rasionalitas yang didorong oleh pengetahuan yang benar. Ya, dan pada akhirnya kembali pada hukum Allah itu yang Ali Imran ayat ke-18. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pemilik pengetahuan yang didorong dengan kebenaran. Jadi kalau logika yang benarnya dipakai, turunannya ilmunya dipakai, akan menemukan hakikat, ma'rifat. Maka tahalli, semua yang nggak penting dihilangkan. Tahalli berhias dengan sifat-sifat kebaikan. Tajalli, maka nampaklah kebesaran tanda-tanda Allah itu, sehingga kita bisa menuhankan dan beribadah kepadanya dengan benar. Ya, maka muncul istilah 3T itu kan, tahalli, tajalli. Ya, tapi ditempuh dengan cara yang benar. Ini kalau kita belajar nyambung semua teman-teman sekalian. Tapi caranya baik. Ya, maka dari itu Allah jelaskan kepada kita untuk mensupport supaya secara logik dipahaminya. Nih, secara logika benar. Kalau sudah logika membenarkan, ilmu membenarkan, mudah kemudian ini diterima oleh akal pikiran kita, ini digerakkan. Hati kita merespon. Kalau sudah tunduk, baru dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Baru Allah terangkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan? Baru muncul wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Baru pakai dalil. Pakai dalil. Ya, karena sudah iman. Kalau belum iman pakai dalil, nggak akan menerima dalil. Anda berdakwah kepada orang yang belum yakin dengan Islam. Masih kafir, masih terhalang. Anda datang pakai dalil, dia nggak akan terima. Tapi kalau Anda jelaskan pakai ini, seperti Allah membimbing Rasulullah pada saat itu yang belum pada beriman semuanya, dijelaskan tentang logika berpikir. Setelah paham, turun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dan seterusnya ayat. Ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan seterusnya. Wal awwal wal akhir. Kalau ada awal, dia yang pertama, yang paling awal, wal akhir, dia juga yang terakhir. Jadi nggak punya batas dalam akhirnya, nggak punya pendahuluan dalam awalnya dan sebagainya. Ini mudah diterima. Kalau hatinya sudah bening, logika sudah menangkap semuanya. Ya kan? Nah, semua ini teman-teman sekalian dirangkum oleh para ulama kita, diterangkan. Anak-anak dari kecil kita dilatih.
untuk terbiasa meresapi kalimat ini. Cuman setelah dewasanya kita pahami. Makanya bagian dari nostalgia kecil saja. Padahal itu kalimat ulama itu, ulama dulu tuh nggak banyak teori, nggak panjang-panjang nerangin kayak saya tuh ya sekarang. Dikasih aja untuk diapalin, nanti dewasanya dipahami. Ingat gak ini, kalau Anda ke daerah-daerah tuh, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmun haya sama basar qalam muridan aliman hayan sami'an basira mutakallima. Itu kesimpulan dari semua ini. Itu ya kitab yang kita baca tadi. Ya. Wujud, untuk mengatakan keberadaan Allah, Allah itu wujud. Ya. Qidam baqa, yang paling awal gak ada pendahulunya, ya, kemudian abadi, gak ada akhirnya. Mukhalafatul hawadits laisa kamitsli syai'. Harus berbeda dengan makhluk sifat dasarnya. Gak boleh ada yang sama. Sama sekali untuk menetapkan keberadaan Tuhan, untuk mengatakan Tuhan yang hak, yang awal, yang akhir, yang baqa, yang kekal, yang abadi. Kan? Qiyamuhu binafsi, ini sifat samad, as-samad. Ya. Wahdaniyat, kudrat, iradat. Itu yang tadi saya sebutkan di kitab tadi. Para ulama tafsir itu orang salaf yang menyebutkannya. Para ulama-ulama salaf disebutkan tadi. Hayyan, muridan, aliman, basira, mutakallima disebutkan. Itu respon dari sifat as-samad. Ya. Dan seterusnya sampai akhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak kecil kita dibekali dengan itu. Itu pendahuluan pembuka. Ya, bukan sifat Allah terangkum di situ, salah paham namanya. Bukan. Itu pengenalan sifat-sifat awal disampaikan supaya menguatkan tauhid dalam jiwa kita, pengikat. Nanti setelah paham dipelajari, setelah itu kemudian dilebarkan pembahasannya pada sifat-sifat yang lain yang menjadikan kita itu memiliki kebutuhan untuk memohon dengan sifat-sifat itu. Maka masuklah bab selanjutnya, mengetahui Allah lewat al-asmaul husna was sifatil ulia. Tapi ini yang paling pokok nih. Ya. Sekarang kita sibuk berselisih. Bukan kita ya, bukan, kita kan nggak berselisih. Di masyarakat kan sibuk berselisih. Oh, ini muncul tauhid rububiyah, asma wa sifat, tauhid ilahiyah, uluhiyah, nggak ada zaman Nabi. Yang ini membalas, itu juga kok sifat-sifat Allah dibatasi cuma 20 ini. Kok ribut ke situ sih? Esensinya mana? Ya, kenapa? Karena cara masuknya di abad ketiga. Pembelajaran itu masuk ketika dialektika terjadi. Nggak kembali kepada esensi ini. Kalau kita belajarnya terpola dari awal begini, paham. Setelah mengerti 13 tahun Nabi mengajarkan seperti apa, mengerti, baru kita beranjak. Abad Nabi wafat terjadi begini. Ya, terjadi fitnah begini, ulama mencoba untuk memahamkan kita. Ya, membuat rumusan-rumusan yang memudahkan. Ada yang mencoba begini, sesuai dengan zamannya kan ada kemudahan-kemudahan. Kan cara mengajar itu zamannya beda-beda kan. Tapi esensinya sama. Nah, sekarang kita harus mencoba menemukan titik temu supaya paham nih. Ya, sehingga dalam pokok yang pokok itu nggak boleh berbeda. Qul huwallahu ahad itu harus sepakat. Karena itu Anda nggak pernah dengar kan? Misalnya terdapat perbedaan ulama, terdapat perbedaan pendapat dalam ulama tentang memahami Allahu Ahad. itu pasti salah. Karena usul pokok, usul itu nggak boleh beda, harus kokoh kuat, pondasi itu harus kokoh. Ya. Adapun tiang-tiang mungkin nanti beda persepsi. Ya, saya pengennya coraknya begini, tapi pondasi itu harus sama, harus kuat, harus kokoh. Ya, adapun warna, nanti warna bisa berbeda. Saya pengen misalnya yang biru, saya pengen yang pink, saya pengen yang kuning, dan macam-macam. Ya, itu bisa berbeda, tapi kokoh. Usul, aslun itu pokok harus kokoh. Furu' bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan dalam agama itu. Ya, jadi kalau kita dalam yang pokok, nanti ada masalah akidah, ada yang pokoknya. Di fikih juga ada yang pokok, seperti sholat itu pokoknya. Ya, sholat itu pokok. Nanti turunan-turunan dari bacaan dan sebagainya, ada yang dibuat menjadi furu'. Furu' itu cabang-cabang yang nanti diantaranya ada yang Allah berikan kepada kita tuntunannya yang sifatnya beragam karena tidak semua makhluk dipandang bisa menjalaninya dengan satu cara. Ya, seperti kita mau sujud misalnya kan? Ya, sujudnya amalan pokok, bagian dari rukun, tapi cara sujudnya menjadi furu', menjadi cabang. Apa yang dimaksud cabang di situ? Boleh jadi diberikan beberapa jalan cara karena tidak semua manusia bisa melakukan dengan hal yang sama. Jadi ada yang pakai lutut ketika turun, ada yang pakai telapak tangan dulu. Ya, ini kan alternatif. Nabi pernah di awal dengan lutut. Ketika menjelang sepuh Abu Hurairah masuk Islam, 3 tahun sebelum wafat, Nabi turun dengan menggunakan telapak tangan. Ya, Abu Hurairah melihat dengan telapak tangan. Tapi kan Wa'il bin Hujur melihat dengan lutut. Kalau kita gabungkan, oh ternyata ini kemudahan. Jika Anda sudah tak sanggup menggunakan dengan lutut, bermasalah, gunakan telapak tangan. Atau telapak tangan bermasalah, gunakan dengan lutut. Karena tidak semua bisa menggunakan dengan cara yang sama. Ya, untuk sujud kan cuma 2. Kalau nggak pakai lutut, pakai telapak tangan. Yang salah pakai kepala duluan. Itu ya. Nah, di akidah juga nanti ada usul, ada furu'. Harus paham, jangan sampai ribut.
Akhirnya dari keributan ini, ini bukan golongan kita. Yang benar yang ini, yang lain salah semua. Tahdir ini, tahdir itu, alih-alih mengajar sibuk saling ngoreksi. Ya kalau ustadznya pada ribut, bagaimana dengan muridnya? Ya, nanti kalau ustadznya saling mencela, muridnya ikut-ikutan. Alih-alih memperbaiki diri, kok memperbaiki orang lain? Diri pribadi aja belum baik gitu. Karena itu murid saya tidak boleh ikut-ikutan begitu. Ya, semua mahasanti di Mira itu harus konsentrasi memperbaiki diri. Dan nggak boleh menyoal orang. Ya, kalau ingin perbaiki kesalahan. Perbaiki cara berpikir, itu pun dengan cara yang benar. Jadi bukan mencela, jangan biasakan mencela ya, apalagi ke orang dan sebagainya. Fir'aun itu sefir'aunnya itu ya, mengaku Tuhan, berbuat zalim, hobi bunuh orang, nggak pernah disebut namanya dalam Al-Quran. Selalu gelar yang melekat, Fir'aun dari kata Farao, gelar yang melekat. Karena kedudukan itu berpotensi membawa kezaliman kalau tidak digunakan dengan baik. Itu pesan moralnya gitu yang akan dibawa. Ya, karena itu penting bagi kita teman-teman sekalian untuk memperbaiki diri dan nggak perlu melebar ke sana kemari. Kita fokus pada penguatan. Ya, ini pun pembahasan yang spesifik untuk menguatkan keyakinan kita dalam menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang, alhamdulillah kita kenal al-ma'rifah billah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Secara logika kita mengetahui hanya Allah Tuhan yang hak. Ya, kalau di soal Anda bisa jawab, kenapa Anda milih Allah? Anda bisa katakan karena semua sifat ketuhanan sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana taunya? Karena semua sifat-sifat yang melekat pada Allah, sifat ketuhanan beda dengan makhluk. Ya, Allah yang menegaskan. Pertama, secara logika Tuhan harus beda dengan selain Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat. 100%. Sepakat? Sepakat. Baik. Jadi kalau ada sifat-sifat makhluk nggak boleh ada pada Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat. Enak tuh kalau begitu. Nah, kalau sepakat berarti harus beda sama sekali ya. Ya. Nah, kalau Tuhannya melahirkan, kalau makhluknya melahirkan, Tuhan boleh tidak? Tidak. Nah, kenapa? Karena beda kan? Kalau Tuhannya dilahirkan, kalau makhluknya dilahirkan, Tuhannya dilahirkan tidak? Oh enggak kan harus beda kan? Baik, berarti nggak boleh dilahirkan kan? Nah, sepakat. Kalau Tuhannya itu kuat, makhluknya harus sama nggak kekuatannya? Tidak. Berarti harus lebih lemah kan? Iya. Jadi semua turunkan. Nah itulah. Berarti semua sifat-sifat yang melekat pada Tuhan nggak boleh ada pada makhluk, harus ditinggalkan. Nah, ditinggalkan namanya al-ikhlas. Anda bacakan ayatnya, bacakan suratnya, jelaskan cara berargumentasi secara benar. Di situ Anda katakan, Anda nggak perlu nyala orang lain. Anda katakan, inilah yang menyebabkan saya meyakini Allah sebagai Tuhan. Karena sifat esanya menjadikan jelas, tidak ambigu, tidak rumit memahami, tidak ada turunan persoalan lain, tidak banyak ditanya tentang bagaimana turunan-turunannya dan sebagainya. Jadi ini bahasan kita. Kalau sudah kenal ini, tinggal kita bertanya, ya Allah, saya sudah yakin Kau Tuhan. Dengan semua penjelasan tadi, tanda-tanda tadi, secara logika benar, secara ilmu benar, secara turunan pemahaman juga benar. Sekarang, saya berinteraksi denganmu bagaimana? Bagaimana cara saya memanggilmu ya Allah? Bagaimana kalau saya butuh, saya panggil apa? Bagaimana cara saya kemudian menunjukkan ya kebertuhanan saya kepadamu? Bagaimana caranya? Nah, maka kita butuh turunan-turunan lain untuk pembahasan. Nah, bagaimana saya mengenalmu ya Allah lewat kehidupan saya? Tanda-tandamu engkau munculkan seperti apa? Kita butuh penjelasan yang lainnya. Maka dari itu kalau kita kembali kepada awal itu di kitab ini Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Sabiq ya, Sayyid Sabiq, kita akan temukan di halaman ke-8 itu setelah al-ma'rifah billah, setelah kenal Allahnya, baru kita mengenal asma'ul husna wal ma'rifatu bi asma'il husna wa sifatil ulia. Kita mengenal nama-nama Allah yang disebut al-asmaul husna itu untuk berinteraksi dengannya, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang maha agung, maha tinggi, bagaimana kita berinteraksi untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru kita mengecek keagungannya yang tampak dalam alam semesta. Bagaimana ketika melihat bintang gemintang langsung ingat kepada Allah. Kan iman tertinggi itu begitu. Ya, iman tertinggi itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Itu kan setiap bangun tidur kita kan diminta baca itu. Ya, 10 ayat terakhir di Ali Imran itu. 11 ayat kalau dari inna fi khalqis samawati itu kan di hadis Abu Daud nomor hadis 1367, itu kebiasaan Nabi untuk menunjukkan keberadaan iman kita. Jadi begitu kita melihat ke langit ingat Allah. Ahli astronom ya, ahli astronomi kalau cuma ngelihat ke langit, petunjuk, bintang, gemintang, tanda, nyusun waktu, belum ingat Allah, berarti belum sempurna keimanannya. Ya, saya tidak katakan keilmuannya, keimanannya. Karena ada ilmu yang disupport oleh iman, ada ilmu yang berdiri sendiri. Gitu. Maka ketika melihat langit, ya Allah, nggak mungkin diciptakan tanpa tiang. Siapa yang bisa membuat ini? Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ketika melihat padang pasir, lautan, batu-batu, ada corak, ada warnanya, Allah, nggak mungkin ada yang mencipta ini kecuali Engkau ya Allah.
Ini semua zikir. Zikir itulah ulul albab. Yang tahu esensi. Albab itu jamak dari kata lub. Kalau Anda beli kelapa itu kan ada batok keluarnya, ada serabutnya, ada bagian dalamnya, ada daging, ada bagian tengah-tengahnya itu yang putih, yang halus itu. Itu yang putih halus itu lub, inti dari sesuatu. Di ilmu orang itu ada yang masih batakonya, masih luarnya, ya. Ada yang baru serabutnya, ada yang sampai ke dagingnya. Ya, kalau sampai ke dalamnya itu lub namanya. Jadi kalau baru kulit luar itu melihat langit, ya masih langit. Ya, kalau melihat ada tanda-tanda jalan, nah itu baru sampai kulit yang serabut tuh. Kalau masih bisa nyusun untuk tanda-tanda ini ngatur waktu ini, ya bulan gini, kemudian ru'yat, hilal untuk ini untuk itu belum sampai mendekatkan kepada Allahnya, itu baru daging. Baru ketika melihat bintang, subhanakallah khalaqta hadza batila, itu sudah ulul albab. Ulul albab. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul ilmi, ada ulul albab. Nanti banyak, ada ulul nuha. Jadi ada turunan-turunan dalam Al-Quran yang bisa kita gali. Saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.